Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di berita sekolah berikut. Kami sampaikan liputan kegiatan Expo Kampus yang diselenggarakan di Madrasah Negeri 3 Aliyah Negeri 3 Bogor, Kamis 12 Februari 2026. Dalam kegiatan kali ini, tim redaksi mewawancarai salah satu perwakilan perguruan tinggi yang hadir. Beliau menyampaikan berbagai informasi mulai dari seputar program studi jalur unggulan, jalur penerimaan mahasiswa baru, peluang karir bagi lulusan, serta motivasi bagi para siswa yang tengah menempuh jalur perguruan tinggi impian. Baik Sobat MAN 3 Bogor, nama saya Muhammad Barolmi dari Jurnalistik MAN 3 Bogor. Saya bersama kakak dari Universitas IPUIJA dengan kakak siapa? Saya dengan Kak Wisnu. Kak Wisnu. Kakak dari universitas mana kak? Aku dari Universitas IPUIJA. Kakak dari fakultas mana? Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi aku ngambil jurusannya itu manajemen. Baik kak, pertanyaan untuk kakak. Apa tuh? Bagaimana kesan kakak tentang antusias siswa di acara hari ini? Siswa ya antusiasnya sungguh ini sih ya, acungin jempol pastinya ya, karena dari awal aku kedatangan gitu ya, sampai saat ini pun masih banyak banget antusias dari para siswanya gitu yang berkunjung ke booth Universitas IPUIJA. Juga dilihat dari fasilitasnya sungguh sangat baik gitu ya, dari tim panitia. Terima kasih banyak yang sudah mengundang gitu pastinya. Menurut kakak bagaimana pentingnya acara seperti Kampus Expo untuk siswa SMA ini kak? Menurut aku penting banget karena apa? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman sadari gitu ya, dengan adanya kegiatan seperti ini pastinya kita melek juga terhadap nama kampus gitu ya. Karena kan beberapa juga mungkin kita baru mendengar di kegiatan seperti ini gitu ya. Dan yang kedua itu pastinya di sini tuh kita terbuka juga terhadap jurusan yang ada gitu kan. Mungkin kalau misalnya MAN ini kan ada jurusannya nggak? Ada. Ada apa tuh? IPA, IPS. Oh, IPA IPS gitu ya. Tapi kan kalau misalnya dengan acara Expo ini pasti lebih terbuka lagi jurusannya, fakultasnya juga beragam gitu kan. Dan juga pastinya setiap kampus yang berpartisipasi di sini tuh pastinya berbeda-beda kan menyediakan program studinya gitu. Jadi ini benar-benar membuka para siswa gitu ya, siswi juga yang hadir di sini gitu ya, untuk menentukan tujuan gitu ya, arah dengan menentukan jurusan gitu ya di saat kuliah ini gitu. Baik kak. Setelah balik lagi ke sekolah kayak gini, jadi kangen nggak sih kak sama masa SMA kakak? Pastinya kangen ya, karena mungkin kita juga bisa dilihat di sini jajan bareng gitu kan, pastinya kelas dengan seragamnya pastinya, karena kan kalau misalnya di universitas pastinya hanya ada jas alma mater dan beberapa kejuruan kesehatan aja, jurusan kesehatan aja yang memiliki seragam. Nah kalau misalnya pas lagi kesini pastinya kangen juga dengan seragamnya gitu kan. Hari ini pakai baju pramuka, mungkin kangen juga sama perlengkapan pramuka, eskul ya juga pastinya sih. Jadi kangen seperti itu. Apakah ada program beasiswa atau jalur khusus yang ada dimanfaatkan siswa oleh kampus ini? Oke, jadi di Universitas IPUIJA pastinya ada beasiswa dan jalur khusus ya teman-teman semuanya. Jadi kalau saya yang siswa-siswi yang mungkin datang ke booth hanya bertanya beberapa dan belum mendapatkan banyak informasi, aku sampaikan untuk beasiswa kita di sini ada KIP Kuliah. Jadi KIP Kuliah itu salah satu beasiswa yang banyak dicari karena kan di sini benefitnya banyak. Yang pertama itu free gitu ya, biaya pendidikan selama masa studi, dan juga yang kedua itu mendapatkan biaya bantuan hidup. Ini sangat menarik karena kan biaya bantuan hidup pasti di perkuliahan itu sangat besar gitu ya. Dengan adanya bantuan biaya hidup ini membantu sekali gitu ya, transportasi lain-lainnya gitu. Dan juga ada jalur lain yang bisa membantu, salah satunya itu early bird gitu ya, daftar dari sebelum gelombang 1 dibuka gitu ya di Universitas IPUIJA, nanti akan mendapatkan potongan 80% uang gedungnya. Jalur raport, prestasi, non akademik juga kita ada, bahkan tahfiz gitu. Kita juga membuka bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan eskul atau OSIS, beasiswa pendidikan gitu. Seperti itu untuk beasiswa di kita. Tipsnya buat yang masih bingung nih kak, milih jurusan yang mana gitu? Nah kalau untuk tips ya, mungkin aku bisa yang paling gampang itu dari hobi gitu ya. Apa aja hobi yang saat ini ditekuni, atau mungkin dari tujuan
Ya, tujuan yang kerja seperti apa? Karena kan mungkin di booth ini juga sudah banyak ya teman-teman bisa melihat jurusan yang ada gitu ya. Mungkin di sini juga bisa terbuka. Oh, aku nanti mau kerja ini aja deh gitu ya. Jadi kan kita tahu nih tujuan ngambil jurusannya apa gitu kan. Mungkin kalau misalnya di kuliah ini jurusan sangat berpartisipasi lebih besar terhadap nanti karir kita ke depannya seperti itu. Yang pastinya bisa konsultasi ke orang tua sih gitu kan. Juga pastinya ke wali kelas yang sudah berpengalaman gitu kan terhadap memilih jurusan gitu. Yang penting kita harus terbuka gitu teman-teman, bukan hanya soal konsultasi ke wali kelas, ke sekolah, ke kampus-kampusnya gitu kan teman-teman, tapi juga kita harus lebih aktif mencari informasi lewat sosial media, karena kan kita tahu sendiri sosial media saat ini sangat terbuka terhadap informasi-informasi apalagi soal jurusan seperti ini gitu. Harapan kakak untuk siswa-siswi di sekolah ini setelah mengikuti expo ini? Oke, harapan aku sih Pak, siswa-siswi di sini punya tujuan gitu ya, karena kan di sini kita udah mungkin menyampaikan informasi gitu kan mengenai kampus dan lain-lainnya gitu kan, kuliah sambil kerja atau kerja aja nanti kuliah gitu kan. Kita sangat terbuka, harapannya pasti semoga siswa-siswi di sini ikut serta dalam memilih kampus gitu ya, karena kan sini sudah banyak juga. Harapannya juga semoga banyak yang daftar ke kampus gitu ya, perguruan tinggi. Semoga tidak ada keraguan lagi gitu kan, karena kan saat ini kita pasti tahu ya banyak banget keraguan dari siswa-siswi yang kuliah nanti kayak bakal nganggur atau seperti apa gitu. Harapannya sih pasti kuliah gitu. Ada nggak sih motivasi buat adik-adik kelas 12 nih yang sekarang yang lagi berjuang untuk mengikuti untuk ke universitas impiannya? Mungkin motivasi dari aku tetap fokus. Ya, tetap fokus sama tujuan, tetap fokus juga sama cita-cita gitu ya. Kalau misalnya di zaman SD gitu, SMP, cita-cita bisa berubah. Ya kan, kalau cita-cita bisa berubah, ketemu sama sini langsung berubah deh gitu cita-citanya gitu kan. Tapi kalau misalnya aku saranin fokus gitu ya. Jadi kayak bener-bener harus tahu tujuannya apa, dan juga pasti harus tetap semangat gitu ya. Jangan sampai pas lagi fokus-fokus tiba-tiba nggak semangat. Kita harus punya satu hal yang bikin kita untuk tetap semangat gitu ya pastinya. Kita juga punya satu hal yang jadi tujuan gitu ya. Kita harus punya prinsip juga teman-teman. Ya prinsip itu penting banget menurut aku. Itu aja sih. Baik, cukup Kak? Baik teman-teman Mantiga Bogor, beginilah situasi expo pada siang hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Muhammad Barul Ilmi atas waktu dan informasi yang telah disampaikan. Expo Kampus Mantiga Bogor ini bertujuan memberikan wawasan dan serta gambaran dunia luar kuliahan kepada para siswa. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan antusiasme yang positif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.